Puji Tuhan. Yuk, hari ini kita akan tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena ini merupakan kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa melewati hari ini. Tema yang diberikan kepada hambanya yang depan, atau perlu saya perkenalkan diri? Oh, mana tahu ada yang belum kenalkan? Saya hanyalah seorang hamba. Haleluya. Akulah pokok anggur yang benar. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Semua bawa Alkitab, amin? Ya, di STI harus bawa Alkitab. Walaupun teknologi semakin berkembang, supaya lebih enak dia melihatnya ya. Ya, kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, demikian sampai ke ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, ayat 2. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti hati ini tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang macam sampah ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dan hal inilah yang aku kehendakkan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Diberkatilah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih orang-orang yang melakukannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ketika kita mempelajari akulah pokok anggur, mungkin ini sesuatu yang sudah biasa bagi kita ya, bahkan dari anak sekolah minggu, bahkan ada lagu favoritnya, Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah cara, udah hafal di luar kepala gitu, tanpa melihat teks juga udah hafal kata-katanya. Nah, tetapi kita mau tetap membuat firman Tuhan ini adalah sesuatu yang membaharui hidup kita, bukan hanya sekedar diingat atau hanya dihafal seperti itu. Nah, akulah dalam Yohanes merujuk kepada Keluaran, ketika Allah memerintahkan Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa katakan, siapa kukatakan yang akan memerintahkan aku membawa mereka keluar dari Mesir? Akulah aku. Dan perkataan akulah pada pokok anggur yang benar di pasal 15 Yohanes merujuk kepada perjanjian lama, bahwa di masa lalu sudah diperkenalkan akulah ini siapa. Ya, akulah aku. Yang artinya akulah dia yang ada. Akulah dia yang akan tetap ada, akulah yang menyebabkan ada. Dengan kata lain, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sekarang dia ada. Di masa yang akan datang yang belum sampai kita ke sana, dia tetap ada. Dia kekal adanya. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Kenapa mesti pokok anggur? Ada pohon ara, ada pohon zaitun, atau ada pohon apa itu kalau biasanya orang seberang kalau lagi acara ini yang udah ada di Tanah Karo itu, buah kurma atau pohon kurma atau pohon yang lain. Kenapa nggak pohon yang lain? Nggak bisakah diganti pohon anggur menjadi pohon yang lain atau pohon ara? Nah, ternyata di perjanjian lama anggur itu identik dengan orang Israel, orang pilihan Allah, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Dan itu dipakai oleh Yesus untuk memperkenalkan hakikat Allah Bapa dengan dirinya, dan bagaimana perlakuan Bapa kepada dirinya dan perlakuan dirinya kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada orang percaya masa kini. Ya, akulah pokok anggur yang benar.
Dan perkataan ini juga adalah perkataan terakhir dari ke-7 perkataan yang tertulis dalam Yohanes. Kalau sebelumnya ya, udah ada juga firman Tuhan sebelumnya lah. Akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan. Ya, akulah gembala yang baik, akulah terang hidup, akulah roti hidup. Tetapi di pasal yang ke-15 ini dibandingkan dengan akulah yang sebelumnya, lebih rendah dari sebelumnya, yaitu tanaman. Ya, kalau yang lain akulah gembala yang baik, akulah pintu gitu. Ini lebih rendah dari itu. Ya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Tapi itu bukan sesuatu yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 juga sangat kontras dengan PL, yaitu Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, nyanyian tentang kebun anggur. Di sana digambarkan di Yesaya bahwa Allah itu memiliki kebun anggur. Dia merawatnya dengan baik. Dia memberikan nutrisi yang harusnya dimiliki anggur. Dia memotong ranting-ranting yang seharusnya tidak ada pada batang itu. Supaya apa? Tujuannya hanya satu, supaya pokok anggur yang ada, yang dia rawat itu menghasilkan buah yang berkualitas. Menghasilkan buah yang banyak. Selain kualitas, kuantitas juga diharapkan. Nah, tetapi di kitab Yesaya itu yang diharapkan oleh Allah di kebun anggurnya, dia tidak dapatkan. Malah digambarkan yang dia dapatkan bukan buah anggur yang manis, tetapi yang asam. Dan itu dianalogikan sebagai orang Israel yang sudah diberikan Allah segala anugerahnya kepada mereka, tetapi mereka menyia-nyiakan, maka mereka jatuh ke dalam dosa, bahkan akhirnya mereka jatuh ke tangan Asyur. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada 3 hal yang mau saya sampaikan tentang pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang benar adalah gambaran Yesus sendiri, dan ranting-rantingnya adalah murid-muridnya. Dan saya dan saudara adalah murid-muridnya. Nah, pertanyaannya adalah, rantingnya seperti apa yang melekat pada pokok anggur? Karena akan ada yang dibuang, akan ada yang tetap pada pohon anggur itu. Kemudian, ranting yang bagaimana yang akan menghasilkan buah? Karena tidak semua ranting menghasilkan buah. Ya, kemudian tujuan ranting itu tetap melekat pada anggur yang benar. Apa tujuannya? Yang pertama, ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini banyak pendapat tentang yang dipotong ini ya. Ada mengatakan, ya memang dia ada di komunitas orang Kristen, tetapi sebenarnya dia nggak percaya kepada Kristus. Tetapi ada juga mengatakan dia ada di komunitas Kristen, mengaku dan percaya kepada Yesus, tetapi tidak ada sesuatu yang dia kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan dipotong dan dibuang. Kalau selanjutnya nanti kita baca, akan kering, akan dibakar, akan hangus. Mungkin karena itu pertimbangannya kenapa dikatakan bukan orang percaya ya. Tetapi ini perlu kita ingat kembali, dia melekat di pohon yang benar, bukan di pohon anggur yang tidak benar. Ya, tetapi yang 1b dikatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkan di sini, ternyata ketika saya membaca beberapa literatur, dibersihkan itu juga sama dengan dipotong juga. Tetapi tujuannya berbeda. Dipotongnya supaya lebih banyak berbuah, bukan untuk dibuang. Dilihat di mana yang tidak cocok lagi. Nah, karena tidak ada seorang petani, seorang pengusaha misalnya menanam pokok cabai ya, yang diharapkan hanya daunnya, batangnya yang besar. Tidak ada. Nah, sehingga dia lakukan segala sesuatu untuk supaya pohon ini berbuah banyak. Dipotongnya, dibersihkannya, ya, dipangkasnya, dibentuknya sesuai dengan kehendak pengusahanya. Pohon anggur ini kalau kita menanam, dia bisa dibentuk. Pembentukannya bagaimana? Kalau misalnya apa namanya itu ya, para-para ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Nah, kalau kita buat rendah misalnya,
Ya, pokok anggurnya akan mengikuti para-para yang rendah tersebut. Tapi kalau kita buat tinggi atau lebih tinggi lagi, dia akan mengikuti. Jadi, pengusahanya membentuknya sesuai dengan keinginannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hari ini, ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ranting adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah kita. Supaya kita berbuah banyak. Kadangkala ada yang dipotong dari kehidupan kita. Ada yang dipangkas. Ada yang dibuang. Karakter kita, kehidupan lama kita dibuang jauh-jauh. Karena kenapa? Tidak bisa melekat itu pada pohon anggur yang benar. Ya, hari ini, yuk mari kita lihat hidup kita sendiri. Apakah kita adalah ranting yang seharusnya melekat pada pohon anggur yang benar? Karena kalau kita masih tetap mengingat manusia lama kita, mengerjakan manusia lama kita, pemberontakan kita di masa lalu, berarti kita bukan orang yang mau dibersihkan. Yang mau dibersihkan karakternya, tata bahasanya, pola pikirnya. Dan hari ini saya dan saudara ada di STT Injili Indonesia Medan. Tentu di tempat ini pembentukan itu ada. Pemotongan karakter itu ada. Pembersihan itu ada. Kalau kita adalah orang yang siap dibersihkan, harusnya orang-orang yang tinggal di asrama tidak meminta keluar dari asrama. Kenapa? Karena dia suka dibersihkan. Karena dia suka karakternya dikikis. Karena dia suka kalau dia melekat pada pohon anggur yang benar itu. Semakin hari teknologi semakin canggih. Dan ada banyak orang-orang muda, bahkan orang tua juga tidak nyaman dengan aturan-aturan yang ada. Lebih nyaman dengan hidup yang ya sembrono. Gak ada aturan. Ya, itu yang pertama, ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Yang kedua, ranting harus tetap tinggal pada pohon anggur. Tentu, ranting yang harus tetap tinggal di pohon anggur ada ciri-cirinya. Saya memang gak pernah istilahnya menanam pohon anggur gitu ya. Tapi kalau orang tua keluarga di kampung ada menanam pohon jeruk. Kalau saya lihat ciri-cirinya sangat-sangat mirip gitu ya. Nah, pohon jeruk itu kita lihat rimbun, tapi orang pengusahanya bisa melihat di manakah ranting yang tidak akan menghasilkan. Tentu ada ciri-cirinya. Sehingga dia bersihkan itu supaya apa? Tujuannya supaya lebih banyak berbuah, supaya lebih besar buahnya, supaya kualitasnya tinggi, supaya nilai jualnya tinggi. Ya, ada ciri-cirinya ranting yang tinggal di pohon yang benar, yaitu mengenal dia. Pokok anggur itu siapa? Tentu kalau kita tidak mengenal pokok anggur itu, Yesus itu, kita tidak mau tinggal di dalamnya. Ya, ada banyak orang di luar sana tahu Yesus tapi tidak mengenalnya sehingga dia tidak mau tinggal di dalamnya. Kemudian memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kalau di sini dalam kehidupan sehari-hari mudah untuk mengenali ciri-ciri orang yang harus tetap tinggal pada pokok anggur yang benar itu. Contohnya apa? Dia adalah orang yang mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Tentu melakukannya, berdoa, renungan pribadi, melakukan hal-hal yang rohani, bukan dengan terpaksa. Misalnya hari ini pelayanan. Kenapa melayani musik? Karena memang dijadwal, sudah terjadwal. Ya. Kenapa jadi MC? Karena sudah memang dijadwal. Bukan karena itu, tetapi karena kerinduan dia melayani orang yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Ya, kita juga cek kembali, apakah kita ranting yang tetap tinggal di dalam pohon anggur yang benar. Ya, dengan kata lain, jagalah hubunganmu denganku.
denganku di sini adalah Yesus, supaya aku tetap tinggal di dalam kamu. Tinggal adalah hubungan yang timbal balik. Ya, kalau Allah tetap terbuka mengulurkan tangannya bagi kita. Tetapi kalau kita tidak memegang tangannya, tentu itu bukan hubungan yang timbal balik. Kalau Allah sudah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, tentu ada respon daripada kita. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Ranting yang tinggal pada pokoknya berbuah banyak. Ayat yang kelima demikian dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang artinya bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas kita kalau di luar Tuhan. Bukan itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan segala sesuatu aktivitasnya. Tetapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada yang bersifat kekal. Memang banyak yang kita kerjakan. Kita bisa kaya, kita bisa sukses, kita bisa pintar sebagai mahasiswa teologi, tapi tidak ada yang bersifat kekal nilainya. Tidak ada buah-buah rohani yang keluar dari setiap perjalanan hidup kita. Seharusnya kalau kita memang tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Tindakan kita adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu tidak ada mahasiswa teologi yang tidak peduli dengan orang di sekitarnya, teman sebangkunya, teman seasramanya. Tentu tidak ada mahasiswa teologi yang kerjaannya hanya mabar. Tahu apa mabar? Tahu dong. Main bareng, ngegame bareng. Tanpa peduli apapun yang terjadi di tempat ini. Ketika gotong royong, aku udah siap kok bagianku, mabar yuk. Padahal kawan-kawannya masih sedang berjuang menyelesaikan kegiatannya, gotong royongnya. Ibu ini kena kali aku nggak tahu siapa yang suka ngegame bareng ya. Tetapi itu adalah bagian daripada buah. Kalau kita mengaku bahwa kita di dalam Kristus dan Dia di dalam kita, seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi di tempat ini. Saya hanya mengingatkan dan mengingatkan diri saya sendiri juga. Ya, yang selanjutnya, ranting tidak berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur di ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam pohon anggur adalah orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok anggur itu. Orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kristus. Dan di sini api di dalam kehidupan biasa orang Yahudi merujuk kepada penghakiman. Merujuk kepada bahwa di masa yang akan datang kita tidak akan mendapatkan mahkota yang seharusnya kita dapatkan. Nah, kita hamba Tuhan, jangan sampai jemaat lebih banyak mahkotanya dibandingkan kita. Kita mengaku melekat pada pokok anggur yang benar, tetapi kita tidak memiliki mahkota yang akan dibagikan pada saat pengadilan di masa yang akan datang. Ya, yang ketiga, ranting yang tinggal pada pokok anggur pasti menerima segala kebutuhannya. Ada dua hal janji yang disampaikan kepada ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Yang pertama, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hal ini tentu jangan berpikiran bahwa kalau kita adalah ranting yang melekat pada pokok anggur, jadi segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, Tuhan berikan begitu. Tentu sesuai dengan apa yang Allah sudah rancangkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia lebih tahu kebutuhan kita, bukan kita yang lebih tahu. Karena yang menjadikan kita adalah Dia. Tidak ada manusia menjadikan dirinya sendiri, sehingga Dia tahu kebutuhannya.
Ya keinginan kita banyak, tapi kebutuhan kita tentu tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, jika kamu berbuah banyak, Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Allah dimuliakan bukan hanya ketika kita mengangkat pujian di depan ini, tetapi ketika juga buah-buah yang seharusnya kita keluarkan ketika kita di tempat ini, itu adalah mempermuliakan Bapa. Seorang petani ketika dia menanam mulai dari biji yang diharapkan di masa yang akan datang, buahnya banyak, kualitasnya mantap, harganya tinggi. Supaya orang-orang bilang, wih, bapak petani yang satu itu keren kali cabenya itu, keren kali tomatnya itu, keren kali jeruknya itu. Sehingga lewat tanamannya, namanya juga harum. Demikian juga Bapa kita. Ketika buah-buah dari dalam diri kita keluar sesuai dengan firman Tuhan, maka setiap orang yang melihat kita, memang betullah si Gerson ini adalah hamba Allah. Ya, betullah si Abdiel ini adalah pendeta yang besar perutnya. Enggak ya? Betullah Iskandar muda ini nanti menjadi pendeta yang luar biasa, gereja di mana-mana, persembahan banyak. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Jadi lewat hidup kita nama Allah dipermuliakan. Pastikan diri kita adalah murid-murid Kristus yang memberkati banyak orang. Yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Yang kita kerjakan adalah firman Tuhan. Lewat studi kita, lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita, lewat apapun yang kita kerjakan dalam setiap perjalanan hidup kita. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri. Pemain musik maju ke depan. Menyenangkanmu Tuhan, itu kerinduan kami. Dan lewat firman Tuhan ini kita menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati kami menjadi bejana untuk hormat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan.
Engkau inginkan ya Tuhan. Kerinduan kami juga sesuai dengan kerinduan-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin menghasilkan buah yang manis, yang berkualitas, buah yang banyak, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik,